Selamat datang, di depan saya ada Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulainya, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas, karena di sanalah kita menemukan tombol-tombol pintasan. Dan di antara tombol-tombol pintasan itu, Anda seharusnya bisa menemukan mode hemat daya, dan itu Anda sedang mencari ikon yang akan terlihat seperti ini, yaitu baterai, seperti baterai yang hampir habis. Sekarang, jika Anda tidak melihat ikon ini dimanapun, Anda sebenarnya bisa menambahkannya dengan mengklik di sini, tepat di atas indikator baterai. Dan temukan di bagian bawah, di sini di mana kita memiliki semua ikon dengan tanda plus. Dan sekarang saya sudah memiliki mode hemat daya, seperti yang bisa Anda lihat di sini, atau penghemat baterai. Namun, yang akan saya tambahkan sebenarnya adalah mode hemat daya tambahan yang disebut Ultra Power Saver. Saya akan membahas keduanya. Jadi setelah selesai, kita bisa langsung klik selesai, dan Anda bisa lihat keduanya sekarang sudah tersedia untuk saya. Jadi mari kita mulai dengan yang biasa dulu. Untuk mengaktifkannya, Anda cukup klik ini dan selesai. Sekarang sudah aktif, dan mode ini melakukan beberapa hal di latar belakang. Terkadang Anda mungkin mendapatkan pop-up yang memberitahu apa saja yang akan diubah. Di sini sepertinya Anda tidak mendapatkan pop-up, tapi saya rasa karena ini sebenarnya ini adalah Infinix, jadi saya tidak tahu apakah ini sama, tapi mari kita lihat. Jika kita masuk ke sini, mode hemat daya, jadi kita memang punya daftar berbagai hal yang diterapkan di sini. Jadi, mari kita lihat. Kita punya hal-hal seperti penghemat baterai aktif, mengubah refresh rate layar ke 60 frame, mengaktifkan tema gelap jika Anda mau, layar akan mati otomatis, atau pada dasarnya waktu tunggu layar menjadi 15 detik. Dan di sini kita punya tidak bisa. Jadi saya tidak tahu apakah ini kelanjutan, saya rasa begitu. Jadi Anda punya notifikasi penghemat baterai, otomatis berhenti. Nah itu dia, aktifkan mode penghemat baterai secara otomatis. Fitur ini sebenarnya memungkinkan Anda memilih persentase tertentu, di mana mode penghemat daya akan aktif ketika baterai turun ke persentase yang sudah Anda tentukan, yang tentunya bisa Anda ubah. Dan kita juga punya fitur menonaktifkan mode penghemat daya secara otomatis ketika baterai di atas 75%, yang secara default sudah diaktifkan. Lalu kita juga punya optimasi sleep standby dan beberapa fitur lainnya. Jadi, ini hanyalah mode penghemat daya biasa dan hal-hal yang bisa Anda ubah di sini. Sekarang, jika karena suatu alasan Anda ingin menghemat baterai lebih banyak, Anda selalu bisa menggunakan Ultra Battery Saver. Tapi ketika Anda mengaktifkannya, saya akan pilih aktifkan Ultra Power Saver dan aktifkan. Dan kita juga menutup membekukan aplikasi yang menguras baterai di latar belakang dan beberapa hal lainnya. Dan selesai. Ini adalah layar utama kita, omong-omong. Kita punya beberapa tombol pengaturan cepat. Biar saya tingkatkan kecerahan kamera supaya Anda bisa melihat lebih jelas. Jadi kita punya fitur seperti Wi-Fi, data seluler, dan pelokalan yang diaktifkan. Sekarang kita bisa menambahkan aplikasi di sini. Misalnya saya ingin menambahkan pesan, mungkin juga dialer. Dan Anda bisa lihat sekarang saya punya beberapa aplikasi yang bisa saya gunakan. Sisa aplikasi yang tidak ada di sini pada dasarnya dibekukan. Jadi mereka tidak lagi terhubung ke jaringan dan berfungsi. Tapi ini memang dirancang terutama untuk menghemat daya sebanyak mungkin yang bisa dicapai. Mari, kita tutup ini dengan cepat. Dan saya akan masuk ke pengaturan karena saya ingin menunjukkan satu hal terakhir. Jadi, di bawah baterai dan penghematan daya, Anda bisa lihat sekarang dalam mode normal, kita akan mendapatkan sekitar 15 jam daya tahan baterai. Sekarang, kita klik di sini pada mode ini. Kita punya penghemat baterai dan kita juga punya Ultra Power Saving. Jadi penghemat baterai membuat kita dari 15 menjadi 21 jam. Jadi itu sebenarnya lonjakan yang cukup bagus. Dan dengan Ultra kita dapat 46 jam. Perlu diingat ini bukan yang ini. Apakah itu yang dimaksud? Ya, itu yang normal. Jadi ini dari hampir 15 jam. Kamu dapat 40 atau 38.
sepertinya ini berubah tergantung pada beberapa pengaturan. Tunggu, mari kita cek ini dengan cepat. Mulai benar-benar memperhitungkan tingkat kecerahan. Astaga, ternyata benar. Ya, wow. Selamat Infinix. Kamu melakukan apa yang hampir tidak bisa dilakukan perusahaan lain, yaitu menyesuaikan penghemat baterai dengan pengaturan saat ini. Jadi di sini, yang kita dapatkan sekarang, dalam hal baterai, ini memperhitungkan beberapa pengaturan kamu. Jadi jika kamu menyalakan kecerahan tinggi, ini akan mengurangi daya tahan baterai kamu. Dan jelas, dengan kecerahan yang lebih tinggi, ponsel perlu menghabiskan lebih banyak energi. Jadi itulah alasannya. Jika kamu telah menurunkannya, itulah sebabnya daya tahan seperti waktu di sini akan bertambah. Dan ini berlaku untuk semua mode ini sebenarnya. Jadi kok ini sebenarnya cukup bagus. Jadi kamu akan mendapatkan gambaran yang sedikit lebih akurat tentang sisa daya tahan baterai yang sebenarnya dalam hal waktu dibandingkan dengan perangkat lain. Dan kedua mode di sini sebenarnya memberikan kamu peningkatan yang cukup signifikan pada daya tahan baterai. Timer di sini bukanlah sesuatu yang revolusioner. Perangkat lain bahkan bisa jauh lebih baik dari ini. Seperti Xiaomi misalnya. Tapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan perangkat lain misalnya seperti Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus, dan Realme. Yang itu malah seperti lelucon saja. Jadi di sini kita sudah punya mode hemat daya yang cukup bagus. Jadi keduanya akan bisa kamu gunakan. Saya hanya ingin memperjelas hal ini. Seperti yang saya bilang, di beberapa perangkat mode hemat daya yang biasa itu malah tidak bisa dipakai. Jadi, dari sini kamu bisa memilih mana saja yang kamu butuhkan. Jelas, kalau baterai kamu tinggal 10% dan kamu tidak akan bisa mengisi daya perangkatmu selama beberapa jam, setidaknya pilihlah mode hemat daya paling tinggi, yaitu Ultra Power Saving Mode. Memang, mode ini membatasi cara kamu menggunakan perangkat dan apa saja yang bisa diakses. Tapi setidaknya perangkatmu seharusnya bisa bertahan selama yang kamu butuhkan. Sementara battery saver memungkinkan kamu tetap menggunakan perangkat secara normal, hanya saja beberapa fitur seperti refresh rate layar dan refresh aplikasi di latar belakang akan diturunkan, dan hal-hal semacam itu. Jadi mode ini memang akan memberikan tambahan beberapa jam, tapi tidak signifikan dibandingkan dengan misalnya 40 jam yang bisa kamu dapatkan dengan mode ultra dari 15%. Jadi dengan penjelasan tadi semoga ini sangat membantu kamu. Dan jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.